Halo, selamat datang kembali di video kuliah termodinamika dan kita akan membahas satu konsep yang cukup abstrak yaitu entropi ya. Jadi ada tiga bahasan di video kali ini. Yang pertama kita bahas tentang entropi itu sendiri, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang prinsip peningkatan entropi. Yang ketiga kita akan membahas tentang diagram TS ya. Jadi diagram TS ini bisa dibilang mirip dengan diagram PV ketika kita belajar hukum pertama termodinamika ya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan membahas apa sih yang disebut dengan entropi ya. Nah, sebelum kita bahas tentang entropi, mari kita review dulu nih tentang hukum pertama dan hukum kedua termodinamika ya. Jadi hukum pertama termodinamika itu memperkenalkan properti energi dan kekekalannya ya. Kita mengenal ada yang disebut dengan kalor, Q, kemudian W, usaha atau work, yang dilakukan oleh sistem atau yang dilakukan lingkungan, terhadap sistem atau sistem menerima work dari luar. Kemudian ada, delta U ya. Kemudian kita juga mengenal, konsep entalpi dan sebagainya ya. Nah, di hukum kedua termodinamika juga kita belajar tentang, arah proses ya. Nah, arah proses ini, itu selalu dari energi yang kualitasnya lebih tinggi ke energi yang kualitasnya lebih rendah. Nah, ketika kita membahas hukum kedua termodinamika, kita belum membahas propertinya nih, seperti properti energi di hukum pertama, ya. Jadi di hukum kedua ini kita baru memperkenalkan, bisa dibilang secara kualitatif dan sekarang kita akan belajar tentang, secara kuantitatifnya nih ya dari, konsep entropi itu sendiri ya. Nah, entropi sendiri itu adalah, suatu besaran yang, abstrak ya, berbeda dengan Q, W, atau delta U bisa kita bayangkan ada transfer kalor dari dan ke lingkungan atau dari dan ke sistem ya. Kemudian work juga bisa kita bayangkan dari, piston yang bekerja. Nah, sementara entropi ini adalah suatu besaran yang abstrak, simbolnya nanti kita sama-sama pelajari yaitu simbolnya dengan huruf S. Dan kita sulit membayangkan entropi tanpa kita meninjau atau membayangkan keadaan mikroskopis suatu sistem, di mana sistem tersebut terdiri dari banyak atom dan atom tersebut, mmm, bergerak secara acak ya pada fasa gas dan juga, pada fasa cair gitu. Ya intinya entropi itu nanti kita akan pelajari juga, bahwa entropi ini, memiliki arti sebagai disorder ya atau ketidakteraturan ya. Nah, entropi itu pertama kali dinyatakan oleh Clausius pada tahun 1865. Ekspresinya adalah integral siklik ya atau integral, siklus ya, disimbolkan dengan bulat ini, dari delta Q ya, delta Q itu kita sudah pelajari adalah ineksak diferensial ya, jadi diferensial tidak eksak ya, saya tulis di sini. Ini adalah simbol untuk, ineksak diferensial ya. Jadi kita tidak menggunakan, simbol D ya, D, yang D seperti ini ya. Jadi tidak ada itu yang namanya DQ, tapi ada yang namanya delta Q ya, delta, kecil gitu. Dibagi dengan T itu kurang dari sama dengan nol ya. Nah, arti dari persamaan tersebut adalah yang pertama, integral siklik dari delta Q per T itu bernilai kurang dari atau sama dengan nol ya. Nah, ketidaksamaan ini juga valid untuk semua siklus termodinamika, yaitu yang reversibel dan irreversibel ya. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa yang reversibel itu adalah proses yang, terbalikan ya. Artinya, dari satu proses misalkan dari, state satu ke state 2 kemudian menjalani satu proses, kita bisa kembalikan lagi nih. Dari state 2 kita kembalikan ke state satu lagi tanpa meninggalkan jejak pada lingkungan. Ya, itu adalah reversibel ya. Sementara untuk yang irreversibel adalah kebalikannya ya, di mana prosesnya ini tidak, terbalikan. Artinya pada saat kita ingin membalikan ke, state awal, itu terjadi perubahan pada lingkungan ya, atau ada jejak pada lingkungan ya. Nah, hampir semua, mungkin bukan hampir semua ya, semua yang terjadi di sekeliling kita itu adalah proses yang, irreversibel ya, tidak terbalikan. Walaupun kita bisa mengembalikan ke state awal, misalkan dari keadaan satu atau ke keadaan 2, kita bisa kembalikan lagi ke keadaan satu, bisa nih kita balikin lagi, tapi selalu ada jejak pada lingkungan. Jadi lingkungannya pasti akan berubah ya. Nah, integral siklik ini merupakan integral yang dilakukan untuk seluruh proses ya. Jadi, secara, siklus gitu ya. Kemudian yang keempat, integral tertutup, delta Q per T ini dapat diartikan sebagai penjumlahan diferensial transfer kalor dari atau ke sistem. Jadi semuanya yang transfer kalor yang terjadi dari atau
ke sistem ya, itu dibagi dengan suhu pada batas ya. Jadi T di sini adalah, T pada boundary. Boundary-nya itu adalah boundary, dari, ya batas antara sistem dan lingkungan. Nah, kita ingin menguji validitas ketidaksamaan Clausius ya, atau kita ingin mendemonstrasikan validitas dari ketidaksamaan Clausius ya. Ketidaksamaan Clausius seperti yang kita sudah lihat di slide sebelumnya, itu adalah integral tertutup dari delta Q dibagi dengan T kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, untuk mendemonstrasikan validitas tersebut, kita meninjau suatu sistem yang ada di bawah sini ya, yang menerima kalor, memperoleh kalor dari suatu reservoir yang warna merah ini bersuhu Tr ya, melalui suatu alat siklik yang reversibel ya. Jadi sekali lagi ada satu sistem yang menerima kalor sebesar delta Qr, tapi dia melewati suatu reversibel, ya suatu alat siklik yang reversibel ya. Alat siklik yang reversibel sendiri itu mengeluarkan kerja sebesar delta W ref ya. Nah, kita ingin lihat sama-sama gimana sih ketidaksamaan Clausius ini didemonstrasikan dengan sistem yang hypothetical ini ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dan kita tahu dari pembahasan hukum kedua termodinamika bahwa suatu alat siklik yang reversibel ini juga harus membuang satu kalor ya, satu kalor yaitu sebesar delta Q kepada sistem yang kita tinjau ya. Nah, kalau kita meninjau kombinasi sistemnya dulu nih ya. Jadi ada kombinasi sistem yaitu kita kombinasikan antara, alat yang siklik ini dengan sistem tersebut ya. Nah, kombinasi sistemnya itu dinotasikan atau digambarkan ya dengan garis yang putus-putus ini ya. Di sini tertulis nih combine system ya, yaitu sistem dan alat sikliknya ya. Jadi sekarang kita mau meninjau dulu ya, kita tinjau, sistem gabungan ya, tinjau kesetimbangan energi pada sistem gabungan yang dinotasikan dengan atau digambarkan dengan garis putus-putus tersebut ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan bahwa kalau saya gunakan notasi dari delta W combine ya, itu adalah delta IR dikurangi dengan perubahan energi dalamnya ya. Jadi delta combine ini, delta work combine itu adalah delta W yang reversibel ya, yang ini ditambahkan dengan delta W system ya, ditambahkan dengan delta W system ya. Jadi sekali lagi kita meninjau suatu sistem gabungan alat siklik yang reversibel ditambah dengan sistem yang kita tinjau ya. Jadi kita jumlahkan, kita notasikan work-nya dengan delta W C ini ya. Nah, pada alat siklik yang reversibel ini ya, jadi pada alat siklik yang reversibel itu berlaku satu kesamaan atau kesetaraan ya, yaitu dari delta Qr dibagi dengan Tr ya, suhu dari reservoirnya itu sebanding dengan delta Q dibagi dengan T ya. Nah, persamaan ini yang bisa silakan kalian baca atau teman-teman baca di buku rujukan, yaitu di temperatur absolut ya, di mana kita bisa setarakan kalor yang ada pada reservoir itu dibagi dengan suhunya sendiri ya, yang reservoir dingin dan juga reservoir panasnya ya. Nah, kalau kita mengeliminasi nih, kita ingin eliminasi delta Qr ya, maka kita peroleh satu persamaan yang baru ya. Jadi maksud saya di sini adalah kita mau mensubstitusikan delta Qr ini ya, kita ingin membuat delta Qr ini adalah ya dieliminasi ya. Jadi kita mau substitusi delta Qr ini kita masukkan ke yang atas ya, seperti itu ya. Maka ya kita peroleh, ini saya kasih panah ke kanan ya. Kita peroleh itu adalah delta Qr sama dengan Tr dikali dengan delta Q dibagi dengan T. Kan begitu ya. Jadi saya hanya memindahkan Tr-nya ke sisi sebelah kanan ya. Nah, oleh karena itu kalau kita substitusikan dari yang delta Qr ini ke yang
persamaan awal ini ya, maka kita dapatkan itu adalah delta W combine adalah, TR dikali dengan delta Q dibagi T dikurangi dengan perubahan energi dalam dari combine sistem tersebut, ya, seperti itu, ya. Nah, kalau kita mau mengintegralkan secara siklik, jadi kita lakukan integrasi siklik, integrasi, siklik ya, siklik, maka dan tanda deltanya kan akan menjadi akan hilang, ya. Jadi kita lakukan integrasi, kita jumlahkan yang kecil-kecil tersebut, delta W tersebut, ya. Kemudian kita lakukan integrasi yang siklik ya, integral tertutup atau integral siklik dari do Q dibagi dengan T, ya. Nah, DEC-nya atau perubahan energi dalamnya akan hilang. Kenapa? Karena kita lakukan integral tertutup, ya. Jadi, di sini kenapa sih, delta DEC-nya ini hilang ya, atau perubahan energi dalamnya hilang, ya karena secara siklus dia bernilai 0 ya. Mungkin saya bisa tuliskan di sini, eee, karena integral tertutup ya, atau since aja ya. Karena, integral tertutup dari, DEC ini akan bernilai 0 ya. Oleh karena itu kita mendapatkan persamaan akhir dari slide ini itu adalah, W, combine atau work combine itu sama dengan TR, yaitu suhu dari reservoir tingginya, dikalikan dengan integral tertutup dari delta Q dibagi dengan T, di mana T-nya ini adalah batas, suhu pada batas dari sistem tersebut, ya. Nah, kita tahu nih bahwa, kalau kita mengingat kembali, ketidaksamaan Kelvin Planck pada saat kita mendiskusikan hukum kedua termodinamika, ya, bahwa tidak ada suatu sistem yang dapat memproduksi kerja yang hanya beroperasi pada satu reservoir, ya. Maka, kalau kita lihat di sini ya bahwa, kita nggak bisa nih melakukan yang disebut dengan, adanya delta Q ini, ya. Karena apa? Ya karena alat siklik ini sebetulnya menyalahi dari persamaan Kelvin Planck, ya. Jadi walaupun kita meninjau sistem yang hypothetical ini, tapi pada saat kita ingin meninjau sistem yang hypothetical ini ternyata menyalahi Kelvin Planck nih, ya. Kenapa kita lakukan itu? Sekali lagi untuk menguji validitas dari ketidaksamaan Clausius, ya. Nah, oleh karena itu, pada saat kita membuat atau kita berpikir bahwa tidak ada suatu sistem yang dapat memproduksi kerja yang hanya beroperasi pada suatu reservoir, ya, maka, work combine-nya, ya, itu adalah kuantitas yang tidak positif, ya, adalah kuantitas yang tidak positif, ya. Artinya kalau dia tidak nol, ya berarti dia negatif, ya. Maka kalau kita lihat dari persamaan ini, saya akan ulangi lagi, tuliskan ya, di mana WC-nya itu adalah TR dikali dengan integral tertutup dari do Q dibagi dengan T, ya. Dan kalau kita bisa berpikir dan di mana sistem ini akan menyalahi pernyataan Kelvin Planck, maka work combine-nya ini adalah kuantitas yang tidak positif, ya kan? Nah, apabila kuantitas yang tidak positif ini dan kita juga bisa tahu bahwa, eee, TR-nya itu akan bernilai positif, ya kan? Karena kalau menghitung suhu pada termodinamika ini ya kita gunakan satuan Kelvin, di mana Kelvin itu tidak ada yang negatif, ya pasti positif, ya. Maka, TR-nya sendiri itu akan bernilai positif, ya. Oleh karena itu, dari persamaan ini kita akan peroleh satu kesimpulan, ya, di mana integral tertutup dari delta Q dibagi dengan T itu akan bernilai kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0, ya kan? Karena bagian sininya adalah tidak positif, ya. Kemudian TR-nya sendiri bernilai positif, maka kesimpulannya adalah integral tertutup dari delta Q dibagi dengan T itu akan kurang dari sama dengan 0, ya. Nah, bukankah persamaan ini adalah ketidaksamaan Clausius? Ketidaksamaan Clausius, ya. Jadi sekali lagi di sini kita melakukan satu thought eksperimen ya, ya eksperimen di pikiran kita, di mana kita membuat suatu sistem yang hypothetical seperti ini, dan ternyata itu menyalahi loh, ketidaksamaan dari Kelvin Planck, ya. Karena harus beroperasi pada 2 reservoir, ya.
Oleh karena itu kita bisa membuktikan bahwa ketidaksamaan Clausius ini dari sistem yang kita reka-reka ini, itu adalah integral tertutup dari delta Q dibagi dengan T itu kurang dari sama dengan nol, ya. Nah, pernyataan ini valid nih, pernyataan dari Clausius ini valid untuk sistem-sistem yang, cukup banyak ya. Pertama, dia valid untuk sistem yang reversibel, dia valid untuk sistem yang irreversibel atau yang, tidak terbalikan, ya. Dia juga valid untuk siklus pendingin, yang juga sudah kita diskusikan ya. Dia juga pasti valid untuk yang, mesin kalor ya, atau heat engine, ya. Nah, untuk yang, kan kalau suatu ketidaksamaan seperti ini kan, kita bisa punya dua dua, kesimpulan ya. Yang pertama adalah yang sama dengan nolnya, jadi kalau saya tuliskan di sini, ya. Ini adalah yang pertama untuk integral tertutup dari do Q dibagi dengan T, itu untuk sama dengan nol. Kemudian ada satu lagi integral tertutup do Q, dibagi dengan T itu kurang dari nol, karena kurang dari sama dengan, ya. Nah, untuk yang sama dengan nol, ya, itu adalah proses yang reversibel, secara internal, ya. Jadi, proses ini adalah reversibel, ya, secara internal. Karena ada reversibel yang eksternal, ada reversibel yang internal, dan ada yang reversibel sepenuhnya, ya. Nah, apa itu? Karena, kita mesti mengerti bahwa reversibel internal itu adalah reversibel yang terjadi pada sistem tersebut, ya. Yang kalau kita balikan ke state awal, dia tidak meninggalkan jejak pada lingkungan, ya, seperti itu. Nah, untuk sistem yang reversibel secara internal, seperti yang saya sudah ceritakan di slide sebelumnya, maka ketidaksamaan Clausius menjadi kesamaan, ya, dan kita berikan, satu notasi internally reversible, ya, yaitu, dia akan menjadi kesamaan, sama dengan nol, ya. Nah, ini adalah validitas dari ketidaksamaan Clausius dengan menggunakan, satu, bisa dibilang mungkin sistem yang, kita reka-reka nih, kita buat-buat ya, dan kita gunakan ketidaksamaan, Kelvin Planck untuk membuktikan ketidaksamaan Clausius tersebut, ya. Nah, tapi kita bisa juga, menurunkan lagi nih ketidaksamaan Clausius tersebut karena ada yang sama dengan nol dan ada yang kurang dari nol, dan yang sama dengan nol itu adalah untuk sistem yang reversibel secara internal, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nih, kalau dari diskusi kita, ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita meninjau dari sistem ini, di mana integral tertutup dari delta Q dibagi dengan T, kemudian dia bernilai nol, ya. Sekarang kalau kita nanya nih ya, properti termodinamika apa yang kalau kita lakukan integral tertutupnya, itu bernilai nol, ya. Nah, coba dipikir sama-sama nih ya, kira-kira apa nih? Karena ada properti termodinamika kan, seperti tekanan, volume, kemudian ada, energi internal juga, perubahan energi internal ya. Nah, pertanyaannya kita ingin coba mengerti dari entropi ini dengan, berpikir nih, apa sih properti termodinamika yang integral sikliknya bernilai nol, ya. Nah, kalau kita lihat ada contohnya nih, kalau kalian lihat di sebelah kiri, itu adalah volume, ya. Jadi, apa sih jawaban dari pertanyaan properti termodinamika yang integral sikliknya nol, itu adalah volume, ya. Kenapa? Ya kalau kita lihat dari gambar ini, kalau ini adalah state yang pertama, kemudian ini adalah state yang kedua ya, dari 1 meter kubik ke 3 meter kubik, kemudian kalau saya balikan lagi ke 1 meter kubik nih, kan saya lakukan integral secara tertutup ya. Ya berarti kan kalau saya lakukan ini, maka nilainya akan identik, akan sama, akan kembali lagi ke 1 meter kubik ya. Oleh karena itu kita bisa, lihat sama-sama di sini bahwa entropi ini sebenarnya kalau pada saat kita melakukan integral secara tertutup, itu mirip, seperti kita melakukannya terhadap satu properti, termodinamika yaitu volume, ya. Nah jadi ini nih yang cara berpikir pada saat kita ingin menurunkan, eee entropi ini, ya. Jadi, jawabannya adalah volume. Jadi kalau secara notasi saya akan coba jelaskan, integral tertutup dari D volume itu bernilai nol, ya. Mirip dengan yang ada di sini ya, delta delta Q dibagi dengan T ini, ya. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat di sini bahwa, kita punya satu,
properti baru ya, seperti volume, di mana kita melakukan integral tertutupnya bernilai 0 ya. Jadi di sini, saya bisa tuliskan, bahwa kuantitas, dari yang integral di dalam ini ya, delta Q dibagi dengan T yang, secara internally reversible tersebut, ini harus merepresentasikan suatu properti ya, dalam bentuk diferensial eksak, dalam bentuk diferensial eksak. Ya, karena analoginya kan, seperti analogi, volume ya. Jadi integral tertutup dari dV, di mana D-nya adalah diferensial eksak sama dengan 0, maka tentu saja nih, di mana, delta Q dibagi dengan T dari suatu sistem yang, reversibel secara internal, itu harus juga adalah satu notasi atau satu properti ya, yang diferensial eksak ya. Nah, oleh karena itu kita sampai nih di pengertian dari, entropi, di mana kita namakan yang do Q dibagi dengan T-nya, bukan do ya, delta Q dibagi dengan T-nya dari suatu yang internally reversible itu adalah suatu properti yang, berbentuk diferensial eksak ya, yang dinotasikan dengan ds ya. Dalam satuannya kilojoule dibagi dengan Kelvin ya. Nah, Clausius menyadari ini nih ya. Jadi saya akan berikan kotak di sini ya. Clausius menyadari ini, hal ini ya, dan dia, akhirnya berkesimpulan bahwa dia menemukan suatu properti yang baru di termodinamika dan dia namakan sebagai entropi ya. Jadi notasi S ini adalah entropi. Nah, sampai di sini kita bisa melihat entropi sebagai properti termodinamika, di mana formulasi entropinya setelah kita lakukan thought eksperimen dengan satu, mesin yang cukup, hypothetical ya, itu diformulasikan sebagai ds ya, sama dengan delta Q dibagi dengan T untuk suatu proses yang reversibel secara internal ya. Oleh karena itu entropi merupakan besaran ekstensif nih. Jadi, dia bisa kita harus, tergantung ya, besaran ekstensif itu tergantung dengan massa ya, dan terkadang direferensikan sebagai entropi total, ds ya. Nah, perubahan entropi antara dua keadaan itu tidak tergantung proses, sama halnya dengan perubahan yang integral tertutup dari volume tadi. Ya, kalau kalian lihat, ingat tadi dari 1 meter kubik ke 3 meter kubik, balik lagi ke 1 meter kubik, itu kan tidak tergantung dari prosesnya, yang penting kembali ke state awal, ya. Nah, oleh karena itu di sini kalau kita turunkan, ya, di mana delta S dari keadaan 1 dan keadaan 2 itu adalah selisih dari S2 minus S1 sama dengan integral dari 1 ke 2, state 1 ke 2, itu dari delta Q dibagi dengan T untuk suatu proses yang reversibel secara internal, ya. Nah, perhatikan bahwa yang dapat kita definisikan adalah perubahan entropi, sama seperti perubahan energi internal. Kita nggak bisa ngukur berapa energi internalnya karena kita harus melihat, pergerakan atom, molekul, dan sebagainya, sama halnya dengan entropi, ya. Jadi yang kita definisikan itu adalah perubahan entropi daripada entropi itu sendiri, ya. Walaupun nanti kita akan melihat di tabel itu ada entropi yang memang diukur pada, 0 Kelvin ya, atau pada saat absolute zero, ya. Tapi pada prakteknya kita hanya bisa mengukur, perubahan entropi, kita bisa menghitung, ya. Nah, sama halnya dengan hukum pertama tentang perubahan energi dalam, ya, sama halnya. Jadi perubahan energi dalam, kemudian juga perubahan energi dari suatu sistem, itu hanya kita bisa menghitung perubahannya sendiri, bukan energi dari sistem tersebut, ya. Nah, perubahan entropi itu hanya tergantung dari keadaan awal dan keadaan akhir. Kita lihat di sini, hanya tergantung dari keadaan awal dan akhir, tidak tergantung dari lintasan proses. Dan ini benar untuk yang reversibel maupun yang irreversibel, ya. Jadi sampai di sini kita udah belajar bahwa entropi sebagai properti termodinamika. Nah, sekarang kita akan bahas prinsip peningkatan entropi ya, yang menjadi salah satu ciri dari, properti dari entropi ini, di mana entropi alam semesta itu selalu meningkat. Nah, sekarang kita mau lihat nih, kita meninjau suatu siklus yang terdiri dari proses yang reversibel dan juga yang, irreversibel ya.
atau irreversible ya, dan juga satu lagi proses yang internally reversible atau reversible secara internal ya. Jadi kita lihat di sini untuk proses 1, 2 itu adalah proses yang irreversible atau reversible ya, yang garis putus-putus ini ya. Kemudian untuk yang proses 2 satunya yang kembali ke state awal itu adalah proses yang reversible secara internal ya. Nah, sekarang coba kita lihat dari ketidaksamaan Clausius-nya ya. Jadi kita meninjau dari ketidaksamaan Clausius-nya ya, dari ketidaksamaan Clausius itu adalah integral tertutup dari delta Q dibagi dengan T kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, untuk dua proses tersebut ya, di mana yang pertama adalah proses yang reversible atau irreversible ya, dari 1 ke 2 dan dari 2 ke 1 yang internally yang reversible secara internal ya. Maka persamaan yang integral tertutup do Q dibagi dengan T itu ya akan kurang dari sama dengan 0 ya. Itu akan kita pecah menjadi 2 ya. Jadi kita akan pecah menjadi 2. Yang pertama adalah integral dari 1 ke 2 itu adalah delta Q dibagi dengan T ya. Kemudian ditambahkan dengan integral dari 2 ke 1 delta Q dibagi dengan T itu untuk proses yang internally reversible ya. Dan keduanya penyebelahan ini harus kurang dari sama dengan 0 ya, sesuai dengan ketidaksamaan dari Clausius-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita ingin meninjau dua proses tersebut ya. Nah, integral yang kedua seperti yang kita lihat dari slide yang sebelumnya ya. Jadi integral yang kedua ini untuk proses yang dari 2 ke 1 itu adalah selisih ya, selisih dari S1 minus S2 ya. Betul apa tidak? Ya kan? Ya, jadi kita meninjau integral yang di sini ya. Walaupun di sini adalah S2 minus S1, tapi dari 1 ke 2, kalau di contoh yang untuk melihat prinsip peningkatan entropi di slide ini, itu adalah dari state 2 ke state 1. Oleh karena itu, S1 dikurangi dengan S2 ya. Jadi kalau kita lihat sama-sama di sini, kita turunkan lagi, itu adalah integral dari 1 ke 2, do Q dibagi dengan T, itu ditambah S1 min S2, itu akan bernilai kurang dari sama dengan 0 ya. Maka kalau kita men-arrange ulang ya, jadi kita membuat S2 dan S1-nya itu kita pindahkan ke ruas kiri ya, maka kita bisa dapatkan S2 min S1 itu akan lebih besar atau sama dengan dari integral 1 ke 2 dari do Q dibagi dengan T ya. Di mana S2 min S1-nya ya, itu adalah delta S atau DS ya. Maka di sini kita bisa dapatkan DS-nya ya, itu akan lebih besar sama dengan do Q dibagi dengan T ya. Nah, ini adalah persamaan akhir nih yang coba kita renungkan ya, arti dari persamaan ini ya. Nah, jadi kalau di sini ada terjadi banyak penurunan rumus, coba lakukan secara mandiri, kemudian melihat proses cara berpikirnya ya, sehingga kita mendapatkan satu kesimpulan tentang peningkatan entropi ini ya. Nah, sekarang kita lihat persamaan yang sudah kita dapatkan di DS lebih besar daripada delta Q dibagi dengan T ini ya. Nah, sekarang coba kita renungkan hasil ya, atau penurunan rumus yang tadi sudah kita dapatkan, di mana DS itu lebih besar daripada delta Q dibagi dengan T ya. Nah, kita bisa menyimpulkan sama-sama di sini bahwa perubahan entropi pada sistem tertutup pada proses yang irreversible adalah lebih besar daripada integral dari delta Q dibagi dengan T yang dihitung pada proses tersebut. Jadi selalu lebih besar untuk yang irreversible, yang kejadian di sekitar kita, ya. Nah, ada di sini kan lebih besar ya, sementara kan di sini ada lebih besar sama dengan, ya. Nah, pada limitnya, limit proses yang reversible, pertidaksamaan tersebut menjadi persamaan, ya. Artinya yang persamaan ini yang DS lebih besar sama dengan delta Q dibagi dengan T, untuk yang sama dengannya itu adalah proses yang reversible
Sementara yang lebih besarnya itu adalah proses yang irreversible, ya. Untuk ya ini limit yang, betul-betul reversible, tidak meninggalkan jejak pada lingkungan yang bisa dibalikan, ya. Nah, oleh karena itu gini, berarti juga bahwa tanpa adanya transfer entropi akibat kalor, ya tanpa adanya transfer entropi, terdapat selalu ada entropi yang dibangkitkan akibat proses yang irreversible, ya. Jadi ini yang menariknya nih, di mana prinsip peningkatan entropi ini bisa kita mengerti, ya. Artinya gini, untuk sebuah sistem yang kita mau menghitung, perubahan entropinya, ya, dari sebuah sistem yang sedang bergerak atau sedang berjalan secara, irreversible, ya, itu akan kita dapatkan S2 minus S1 dari satu state, ke state lainnya, itu sama dengan integral dari satu ke 2 ya, delta Q dibagi dengan T, sorry, ditambah dengan satu entropi yang dibangkitkan, ya, atau S gen ini, entropi yang dibangkitkan, ya. Jadi di sini saya tulis S gen itu adalah, entropi generation ya dalam bahasa Inggris ya, yang dibangkitkan, ya. Nah, nilai S gen ini selalu positif atau nol, ya. Yang nolnya adalah proses yang reversible, ya, proses yang reversible, ya. Nah, nilainya itu tergantung dari proses, sehingga bukan merupakan properti. Ya, jadi karena tergantung dari proses, dia bukan properti. Yang propertinya adalah entropinya, bukan entropi yang di-generate-kan, ya. Nah, tanpa adanya transfer entropi, perubahan entropi dari suatu sistem sama dengan S gen, di mana nilainya positif atau nol. Nilainya positif untuk proses yang irreversible, nilainya nol atau tidak ada entropi yang di-generate-kan untuk proses yang reversible, ya. Itu adalah prinsip peningkatan entropi, ya. Nah, oleh karena itu kita nyampe nih di prinsip peningkatan entropi, ya. Jadi persamaan yang ds lebih besar daripada delta Q dibagi dengan T, punya konsekuensi dalam termodinamika dan konsekuensinya, cukup mayor ya, cukup besar ya. Bahwa untuk suatu sistem terisolasi di mana transfer kalor bernilai nol ya, dia punya, delta S dari isolated itu akan lebih besar sama dengan nol, ya. Kita lihat nih sistem terisolasi di mana, terjadi atau terdapat beberapa sistem ya. Jadi di sini ada sistem 1, 2, 3, kemudian ada 4, 5, 6, dan sampai N. Kemudian subsistem tersebut bergabung dalam sebuah sistem yang terisolasi ya, itu selalu, nilai entropinya, perubahan entropinya lebih besar sama dengan nol. Sama dengan nol jika dia prosesnya reversible dan lebih besar jika prosesnya yang irreversible, ya. Nah, persamaan ini berarti gimana? Berartinya gini, entropi suatu sistem terisolasi pada suatu proses selalu meningkat, ya, atau pada limit reversible bernilai konstan, ya, sama dengan nol ketika kita hitung delta S-nya, ya. Dengan kata lain, entropinya tidak pernah berkurang. Ya, hal ini dinamakan prinsip peningkatan entropi. Ya, sekarang kita lihat tinjau nih sistem yang ada di pojok kanan bawah ini, ya. Katakanlah kita punya sistem dan lingkungan. Nah, sistem dan lingkungan kalau kita gabungkan itu kan membentuk sebuah sistem yang terisolasi. Sama seperti alam semesta lah, ada planet A, planet B, planet C. Kalau kita gabungkan sistemnya alam semesta ini, bisa dibilang bahwa sistem alam semesta ini adalah sistem yang terisolasi seluruhnya. Ketika kita gabungkan, banyak sistem-sistem ini, ya. Jadi di sini ada sistemnya, ada lingkungannya yang tergabung dalam sebuah sistem yang terisolasi, ya. Kemudian di sistem terisolasi tersendiri karena ini terisolasi, itu kan dia tidak menerima massa dari luar, dia tidak menerima kalor dari luar, dia juga tidak menerima usaha dari luar. Betul apa tidak? Ya. Kemudian terjadi pertukaran antara sistem dan lingkungan. Terjadi pertukaran massa kalau dia sistem yang terbuka. Nah, prinsip peningkatan entropi menjamin bahwa gabungan dari sistem ini, which is adalah sistem dan lingkungan, entropinya selalu meningkat, ya. Dan kita dapatkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa entropi ini selalu meningkat dari beberapa slide yang sudah kita bahas, ya. Nah, kalau kalian tidak mengerti atau masih bingung, silakan ulangi video ini dari awal sambil dibaca buku textbooknya, sehingga bisa mengerti bahwa setiap proses yang ada, yang sedang kita jalani ini di alam semesta ini, di tempat di mana kita tinggal ini, kalau kita melihat, kita menghitung entropi yang terjadi pada lingkungan dan sistem, itu akan selalu meningkat entropinya, ya. Oleh karena itu, sekarang sudah mengerti nih bahwa pada hukum kedua ada satu properti yang kita hitung seperti hukum pertama,
di mana hukum pertama ini punya energi dan kekekalannya, dan di hukum kedua ini ada satu properti yang baru namanya entropi. Dan entropi dari suatu sistem dan lingkungannya itu akan selalu meningkat, ya. Nah, sekarang kita nyampe di satu kesimpulan nih, ya, bahwa prinsip peningkatan entropi tidak mengimplikasikan entropi suatu sistem tidak dapat berkurang. Jadi gini, entropi dari sistem terisolasi yang adalah sistem dan lingkungannya itu tidak mengimplikasikan entropi suatu sistem tidak dapat berkurang. Ya, artinya gini, entropi dari sistem yang ada di sini yang saya tunjukkan ya dengan pointer warna merah ini bisa saja berkurang. Tapi kalau ada entropi yang berkurang di sini ya, maka selalu ada entropi yang terjadi perubahan pada lingkungannya yang kalau kita jumlahkan entropinya akan selalu meningkat. Itu yang disebut sebagai prinsip peningkatan entropi. Jadi yang harus kita tinjau bukan hanya sistemnya, tapi juga lingkungannya, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Perubahan entropi sistem dapat bernilai negatif. Boleh negatif, ya. Tapi entropi yang dihasilkan tidak. Artinya pada saat entropi yang dihasilkan tidak ini kita juga meninjau, saya tulis di sini ya. Kita juga ikut meninjau dari perubahan entropi pada lingkungan. Kita juga harus meninjau lingkungannya, di mana selalu ada entropi yang dibangkitkan atau selalu ada nilai S gen ini, ya. Nah, prinsip peningkatan entropi dapat kita rangkum. Kalau S gen-nya lebih besar dari 0, maka dia adalah proses yang irreversibel yang ada di sekitar kita. Kalau dia sama dengan 0 adalah proses yang reversibel, dan kalau dia kurang dari 0 itu adalah proses yang impossible atau tidak mungkin terjadi, ya. So, di sini kita bisa ngerti dari hukum kedua termodinamika, ini bicara soal kita mengevaluasi ya, evaluasi arah proses, ya. Kita tahu kan di hukum kedua bahwa arah proses itu selalu bergerak dari suatu sistem yang memiliki kualitas tinggi ke kualitas rendah. Dan kalau kita hitung entropinya, itu hanya ada dua kemungkinan. Dia bernilai 0, yang adalah proses reversibel, yang mungkin bisa terjadi, yang sangat ideal, atau yang irreversibel, yang begitu kita hitung entropi yang dibangkitkan, dia bernilai positif, ya, jadi nggak pernah negatif. Kalau kita hitung negatif, maka proses tersebut tidak dapat terjadi. Nah, sekarang kita sampai pada catatan penting ya atau biasa disebut sebagai remark ya, important remarks ya tentang entropi. Yang pertama, proses hanya dapat berlangsung pada suatu arah tertentu. Nah, ini kita tahu nih dari hukum kedua termodinamika. Tambahan dari video kuliah ini adalah ada satu properti yang mengatur ini, yaitu entropi. Ya. Nah, proses harus terjadi pada arah di mana prinsip peningkatan entropi terjadi, di mana S gen-nya itu lebih besar sama dengan 0, ya. Entropi yang dibangkitkannya lebih besar sama dengan 0, ya. Lebih besar itu adalah proses yang irreversibel, sama dengan 0-nya adalah proses yang reversibel, yang sangat ideal, ya. Nah, entropi ini merupakan properti yang tidak kekal. Jadi berbeda dengan hukum pertama. Kalau hukum pertama kita belajar energi dan energi itu adalah kekal, ya. Kalau di sini entropinya adalah properti yang tidak kekal, ya, selalu dibangkitkan, selalu ada tambahan entropi nih di alam semesta kita, ya. Nah, kekekalan entropi ini hanya terjadi pada proses yang reversible ideal, which is nggak pernah kita lihat dalam kehidupan nyata kita, ya. Nah, oleh karena itu ada konsekuensinya pada performansi sistem engineer, ya, di mana performansi sistem engineering ini apapun itu, mau mesin kalor, mau mesin pendingin, mau heat pump maupun, segala mesin yang ada di sekitar kita, itu terdegradasi karena adanya irreversibilitas, ya. Bisa ada disipasi panas, ada gesekan dan sebagainya, ya. Dan pembangkitan entropi adalah ukuran dari irreversibilitas dari proses tersebut. Jadi sekarang kita belajar nih bahwa untuk mengevaluasi performansi suatu sistem engineering, selalu kita lihat berapa banyak entropi yang dibangkitkan dari proses atau mesin tersebut, ya. Nah, semakin irreversibel suatu proses, maka semakin besar entropi yang dibangkitkan. S gen-nya makin besar. Makin besar S gen-nya, maka semakin irreversibel proses atau mesin tersebut, ya. Oleh karena itu, entropi yang dibangkitkan dapat digunakan sebagai ukuran kuantitatif irreversibilitas suatu proses. Nah, ini adalah catatan tentang entropi. Untuk memperjelas remark atau poin penting tentang entropi, nah sekarang kita masuk di contoh soal nih supaya lebih mengerti ya. Karena biasanya dengan contoh soal kita bisa lebih mengerti tentang suatu konsep ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Suatu sumber kalor punya suhu 800 Kelvin itu kehilangan energi sebesar 2000 kilojoule.
kalor ya pada reservoir, ada 2 reservoir nih. Yang pertama bersuhu 500 Kelvin, yang kedua 750 Kelvin. Pertanyaannya, tentukan transfer kalor mana yang lebih irreversible. Jadi kita ingin mengevaluasi transfer kalor mana yang lebih reversible ya. Yang pertama, kita punya reservoir yang suhu tinggi ya, di mana ini punya suhu berapa tadi? 800 Kelvin ya. Kasus yang pertama, dia kehilangan suhu kepada satu reservoir yang suhunya lebih rendah, yaitu 500 Kelvin ya. Yang kedua, reservoir yang sama 800 Kelvin kehilangan kalor ke reservoir suhu rendahnya, yaitu 750 Kelvin ya. Nah, dua-duanya sama-sama kehilangan 2000 kilojoule ya, 2000 kilojoule. Sorry, bukan kehilangan, tapi yang energi yang ditransferkan ya dari reservoir tinggi ke reservoir yang lebih rendah ya. Ini sama-sama 2000 kilojoule ya. Sorry, ini harusnya kilojoule-nya J-nya besar ya. Kilojoule 2000 kilojoule. Oke. 2000 kilojoule ya. Nah, kita ingin mengevaluasi nih mana yang lebih reversible ya. Nah, sekarang yang harus kita hitung adalah berapa besar entropi yang dibangkitkan S-gennya ya. Karena kalau S-gennya semakin besar ya, maka dia akan semakin irreversible ya. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita harus menghitung nih berapa entropi yang dibangkitkan ya. Nah, sekarang kalau ini saya namakan kasus yang A, ini adalah kasus yang B ya. Sekarang kita hitung kasus yang A nih, S-gennya berapa ya. Kita mau hitung berapa delta S pada source-nya ya. Berapa perubahan entropi yang terjadi pada sumbernya, source-nya yang 800 Kelvin ini ya. Ini adalah delta Q dibagi dengan T ya, yaitu Q source ya dibagi dengan T source-nya. Ya. Jadi semua kalor yang keluar atau yang masuk itu kita bagi dengan temperatur pada batasnya ya. Nah, karena reservoir ini kehilangan kalor, maka nilainya adalah minus 2000 kilojoule ya, dibagi dengan 800 ya. Ini kita dapatkan adalah minus 2,5 kilojoule kilojoule per Kelvin ya. Jadi ini adalah delta entropi pada source-nya ya, nilainya negatif minus 2,5 ya. Sekarang kita hitung delta S pada sink-nya ya. Delta S pada sink-nya dia menerima kalor sebesar 2000 kilojoule ya. Ini adalah Q sink dibagi dengan T sink ya. Maka nilainya adalah 2000 kilojoule ya, kilojoule dibagi dengan berapa nih? 500 ya. 500 Kelvin. Saya lupa satuannya ya. Ini nilainya adalah 4,0 kilojoule per Kelvin ya. Jadi yang pertama bernilai negatif, yang kedua bernilai positif ya. Oleh karena itu, S-gen yang dihasilkan itu adalah delta S total ya, sesuai dengan formula yang sudah kita lihat ya. Maka kita jumlahkan dua-duanya ya. Minus 2,5 kilojoule per Kelvin ditambah dengan berapa nih? 4 kilojoule per Kelvin ya. Maka kita dapatkan itu adalah 1,5 kilojoule per Kelvin ya. 1,5 kilojoule per Kelvin ya. Sorry sampai di ujung banget nih ya. 1,5. Oke. Nah, kalau kita lihat nilai sebelum kita bahas yang kasus B ya. Kalau kita lihat nih nilai S-gennya bernilai positif ya kan. Artinya bernilai positif dia irreversible. Artinya proses tersebut bisa terjadi, tidak negatif. Oke. Nah, yang B ya. Kalau yang B kita lakukan hal yang serupa ya, tapi bedanya adalah kita T source-nya berubah nih dari yang tadinya 500 untuk kasus yang A menjadi 750. Oke. Nah, kalau kita hitung delta S source-nya yang adalah minus 2000 dibagi dengan 800 ya untuk yang delta S source-nya itu nilainya kan sama ya, minus 2,5 kilojoule per Kelvin ya, sama dengan yang kasus A. Sementara untuk delta S sink-nya saya langsung saja kerjakan itu adalah 2000 kilojoule dibagi dengan 750 Kelvin ya. Segitu ya, 750 Kelvin ya.
Nah, ini kita peroleh adalah, saya hitung dulu, itu adalah 2,7 kilojoule per Kelvin. Oke. Nah, kalau kita hitung Sgen-nya sama-sama kita jumlahkan, nilainya adalah 0,2 ya, minus 2,5 dan 2,7, 0,2 kilojoule per Kelvin ya. Nah, sebelum kita lihat mana yang lebih irreversibel, kita ngelihat di sini Sgen-nya juga positif, artinya prosesnya irreversibel dan bisa terjadi ya. Dan kita lihat kenapa kok bisa terjadi, ya sama seperti hukum kedua ya, dari kualitas yang lebih tinggi ke kualitas yang lebih rendah ya. Berarti kan cocok ya, energi selalu mengalir dari yang kualitasnya tinggi ke kualitasnya rendah. Sekarang kita belajar ada yang namanya entropi yang dibangkitkan dan harus bernilai positif ya, seperti itu ya. So, pertanyaannya manakah yang lebih irreversibel? Nah, kalau kita lihat dari sini, Sgen-nya yang lebih positif adalah proses yang A. Oleh karena itu, proses yang A itu adalah proses yang lebih irreversibel dibandingkan dengan proses B, di mana reservoir suhu tinggi 800 Kelvin kehilangan kalor sebesar 2000 kilojoule yang ditransferkan ke reservoir suhu rendah yang 500 Kelvin ya. Nah, di sini kita bisa melihat prinsip entropi terpenuhi di mana Sgen-nya bernilai positif dan semakin positif entropi yang dihasilkan, itu prosesnya akan semakin irreversibel. Oke, kita masuk di bagian terakhir dari, video ini ya, yaitu tentang, diagram nih, diagram yang menyangkut entropi ya, diagram TS ya. Nah, sekarang kita review dulu untuk hukum pertama. Hukum pertama kita udah belajar bahwa kita menggunakan diagram PV kan. Jadi, kalau saya bisa review di sini, sumbu Y-nya adalah volume, sumbu X-nya adalah volume, sumbu Y-nya adalah, tekanan, dan kalau kita buat kurva ya proses ya, antara proses 1 dan 2 seperti ini, maka, luas daerah di bawah kurvanya itu merepresentasikan, usaha, kan begitu ya? Nah, sama halnya dengan diagram PV yang ada di hukum pertama, di hukum kedua kita punya diagram yaitu diagram TS nih untuk menghitung, kalor ya. Jadi, penurunannya kita bisa lihat di sini bahwa DS itu adalah, delta Q dibagi dengan T untuk proses yang internally reversible, kemudian kita pindahkan delta Q-nya ke sebelah kiri ya, kita dapatkan sama dengan itu adalah TDS ya kan. Nah, kalau kita mau mendapatkan kalor pada proses internal tersebut, yang internally reversible, itu adalah integral dari proses 1 ke 2 untuk TDS, ya. Maka kalau saya bisa, tuliskan di sini, kalau untuk hukum pertama kan artinya W12 itu adalah integral dari 1 ke 2 dari P dV, ya. Nah, sementara untuk TDS-nya sendiri, kalau kita punya kurva seperti ini, ya, di mana Y-nya adalah entropi S, sumbu X-nya adalah entropi, sumbu Y-nya adalah, suhu, maka kalau kita punya proses, dari keadaan, 1 ke keadaan 2 ya, kemudian arah prosesnya atau jalur prosesnya misalkan sama ya lengkung juga seperti ini ya, maka kita bisa menghitung integrasinya ya, di mana, integrasinya ini adalah, dari 1 ke 2 ya, yang adalah sama dengan luas daerah, ya. Maka luas daerah di sini ya, itu adalah, kalau kita hitung ya luas daerah saya arsir ya, itu adalah, luas daerah dA, adalah TDS ya, dan TDS-nya sendiri tidak lain tidak bukan adalah, delta Q ya. Oleh karena itu areanya atau luas daerah di bawah kurva ya, itu adalah integral dari 1 ke 2 TDS dan kita menghitung kalornya ya. Jadi kalau di hukum pertama kita gunakan PV, kita dapatkan usaha, sementara untuk kalornya yang pada proses yang internally reversible itu kita bisa dapatkan dari integrasi dari TDS ini ya. So, eee, tapi ada satu catatan mungkin ya, catatannya adalah gini bahwa, kita hanya bisa memperoleh kalor pada proses yang internally reversible ya. Karena ya kalau kita mau menghitung yang irreversible itu meaningless karena memang ya menggunakan cara ini ya, karena ya proses yang irreversible itu ada banyak faktor yang membuat proses tersebut menjadi irreversible ya. Jadi, itu ya, kita bisa analogikan diagram PV yang ada di hukum pertama dengan diagram TS yang ada di hukum kedua ya. Nah,
Daerah di bawah kurva, sekali lagi, itu adalah merepresentasikan transfer kalor pada suatu proses yang reversible internal, ya. Artinya ya yang sangat ideal ya, yang menjadi limit teoritis dari suatu sistem engineering, ya. Nah, dari diagram TS ini ada dua kasus khusus. Yang pertama adalah proses reversible isotermal, yang kedua proses isentropik, ya, di mana tidak ada perubahan entropi di situ, ya. So, coba kita lihat dulu untuk proses yang kasus khusus yang pertama, ya. Itu adalah proses irreversible yang internally reversible yang isotermal, ya. Jadi kalau saya buatkan grafiknya di sini, sumbu X-nya adalah entropi, sumbu Y-nya adalah T, ya. Maka untuk yang reversible isotermal, state 1 ke state 2, kemudian dia berubah seperti ini pada suhu yang konstan ya, T0 ya. Maka kita peroleh, Q internally reversible-nya itu adalah T0 dikali dengan delta S ya. Mirip seperti di diagram PV-nya adalah proses, isobarik, oke. Ini satuannya kilojoule supaya tidak lupa ya. Sementara untuk yang kasus yang kedua itu adalah yang isentropik, di mana sama seperti kasus isohorik ya pada diagram PV ya. Ini adalah, entropi, kemudian sumbu Y-nya adalah T atau suhu ya. Kemudian isentropik itu ini adalah state 1, state 2, dia garisnya secara vertikal ya. Di mana ini sama ya, S1 sama dengan S2 ya. Oleh karena itu kita peroleh I internally reversible-nya ya sama dengan 0 ya, tidak ada transfer kalor di sini, baik dari sistem atau ke sistem ya. Ini adalah untuk proses isentropik ya, kemudian ini adalah untuk proses yang reversible isotermal. Ya, sama seperti proses isobarik dan isohorik pada diagram PV. Ya, oke. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Kita sudah membahas tentang entropi, kita sudah membahas prinsip peningkatan entropi, dan juga diagram TS ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.